Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Nelly Astuti MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Anda Supriyadi MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku dosen pembimbing 2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yuni Melisa, nomor pokok mahasiswa 17130530045. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Hubungan Disiplin Belajar dan Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua dengan Hasil Belajar Peserta Didik kelas 4 SD Negeri Segugus Era Kartini, Kecamatan Metro Timur pada masa pandemi COVID-19. Abstrak. Masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Era Kartini, Kecamatan Metro Timur. Jenis penelitian yaitu ekspos faktor korelasi. Populasi penelitian berjumlah 181 peserta didik. Penentuan sampel menggunakan teknik probability sampling yaitu proportionate stratified random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket, studi dokumentasi, dan wawancara. Analisis data menggunakan korelasi product moment dan multiple correlation. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,704 dan kontribusi sebesar 49,56% berada pada taraf kuat. Kata kunci hasil belajar, disiplin belajar, kondisi sosial ekonomi orang tua. Rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Era Kartini, Kecamatan Metro Timur pada masa pandemi. Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kondisi sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Era Kartini, Kecamatan Metro Timur pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Era Kartini, Kecamatan Metro Timur pada masa pandemi COVID-19. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini adalah expose factor correlation. Yang kedua, subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Era Kartini. Objek penelitian yaitu disiplin belajar, kondisi sosial ekonomi orang tua, dan hasil belajar peserta didik. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Tempat penelitian dilaksanakan di SD Negeri Segugus Era Kartini, Kecamatan Metro Timur. Variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas dalam penelitian ini adalah disiplin belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua. Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar. Hasil uji prasyarat instrumen. Pelaksanaan uji coba instrumen angket dilaksanakan selama 5 hari, yaitu pada tanggal 9 sampai dengan 13 April 2021. Responden uji coba instrumen adalah 29 orang peserta didik kelas 4B SD Negeri 4 Metro Timur yang bukan merupakan sampel penelitian. Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner atau angket disiplin belajar. Berdasarkan hasil analisis validitas instrumen disiplin belajar, terdapat 22 item pernyataan yang valid dari 40 item pernyataan yang diajukan. Hasil uji reliabilitas instrumen didapati bahwa koefisien korelasi atau R11 sebesar 0,892, sedangkan R tabel yaitu sebesar 0,374. Hal ini berarti R11 lebih besar dari R tabel dengan interpretasi bahwa instrumen reliable. Hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner angket kondisi sosial ekonomi orang tua. Berdasarkan hasil analisis validitas instrumen, kondisi sosial ekonomi orang tua terdapat 21 item pernyataan yang valid dari 40 item pernyataan yang diajukan. Hasil uji reliabilitas instrumen didapati bahwa koefisien korelasi atau R11 sebesar 0,817, sedangkan R tabel yaitu sebesar 0,374.
Hal ini berarti R11 lebih besar dari R tabel dengan interpretasi bahwa instrumen reliable. Pelaksanaan penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 25 April 2021. Penelitian dilaksanakan dengan menyebarkan angket disiplin belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua kepada 66 responden peserta didik di kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur. Data variabel penelitian. Yang pertama, data hasil belajar peserta didik. Berdasarkan hasil perhitungan, panjang kelas interval variabel hasil belajar peserta didik atau Y diperoleh panjang kelas interval yaitu 6. Berdasarkan histogram tersebut diketahui bahwa frekuensi terendah terdapat pada kelas 49 sampai 54, yakni sebanyak 3 orang peserta didik. Sedangkan frekuensi tertinggi terdapat pada kelas interval 85 sampai 90, yakni sebanyak 4 orang peserta didik. Yang kedua, data disiplin belajar. Berdasarkan data perhitungan, panjang kelas interval variabel disiplin belajar atau X1 diperoleh panjang kelas interval 5. Berdasarkan histogram, diketahui bahwa frekuensi terendah terdapat pada kelas 46 sampai 50, yakni sebanyak 4 orang peserta didik, sedangkan frekuensi tertinggi terdapat pada kelas interval 61 sampai 65, yakni sebanyak 18 orang peserta didik. Yang ketiga, data kondisi sosial ekonomi orang tua. Berdasarkan hasil perhitungan, panjang kelas interval variabel kondisi sosial ekonomi orang tua atau X2 diperoleh panjang kelas interval yaitu 6. Berdasarkan histogram, diketahui bahwa frekuensi terendah terdapat pada kelas interval 38 sampai 43, yakni sebanyak 5 orang peserta didik, sedangkan frekuensi tertinggi terdapat pada kelas interval 56 sampai 61, yakni sebanyak 19 orang peserta didik. Hasil analisis uji normalitas variabel disiplin belajar atau X1. Perhitungan manual uji normalitas X1 dengan menggunakan rumus C kuadrat diperoleh C kuadrat hitung yaitu 3,667. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan C kuadrat hitung dengan nilai C kuadrat tabel untuk alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan atau DK yaitu 6. Pada tabel C kuadrat didapat C kuadrat tabel sebesar 12,592. Sedangkan sesuai dengan kaidah menyatakan bahwa C kuadrat hitung 3,667 lebih kecil dari C kuadrat tabel yaitu 12,592. Berarti data variabel X1 berdistribusi normal. Yang kedua, hasil analisis uji normalitas variabel kondisi sosial ekonomi orang tua atau X2. Perhitungan uji normalitas X2 dengan menggunakan rumus C kuadrat diperoleh C kuadrat hitung 4,580. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan C kuadrat hitung dengan nilai C kuadrat tabel untuk alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan atau DK yaitu 6. Pada tabel C kuadrat didapat C kuadrat tabel sebesar 12,592. Sedangkan sesuai dengan kaidah menyatakan bahwa C kuadrat hitung 4,580 lebih kecil dari C kuadrat tabel 12,592. Berarti data variabel X2 berdistribusi normal. Hasil analisis uji normalitas variabel hasil belajar atau Y. Perhitungan uji normalitasnya dengan menggunakan rumus C kuadrat diperoleh C kuadrat hitung 2,426. Interpretasi dilakukan dengan membandingkan C kuadrat hitung dengan nilai C kuadrat tabel untuk alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan atau DK sama dengan 6. Maka dikonsultasikan pada tabel C kuadrat didapat C kuadrat tabel sebesar 12,592 sehingga sesuai dengan kaidah menyatakan bahwa C kuadrat hitung 2,426 lebih kecil dari C kuadrat tabel 12,592. Berarti data variabel Y berdistribusi normal. Hasil analisis uji linearitas. Hasil uji linearitas X1 dengan Y didapati bahwa F hitung 0,16 lebih kecil dari F tabel yaitu 1,76. Hal ini berarti data berpola linear. Hasil uji linearitas X2 dengan Y didapati bahwa F hitung 0,58 lebih kecil dari F tabel yaitu 1,77. Ini berarti data juga berpola linear.
Sesuai dengan kaidah menyatakan bahwa F hitung lebih kecil dari F tabel berarti data berpola linier. Hasil uji hipotesis. Pengujian hipotesis pertama. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh koefisien korelasi antara X1 dengan Y sebesar 0,671 bertanda positif dengan kriteria kuat. Kontribusi variabel X1 dengan variabel Y sebesar 45,02%. Hal ini berarti hipotesis diterima, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur pada masa pandemi COVID-19. Pengujian hipotesis kedua. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh koefisien korelasi antara X2 dan Y sebesar 0,445 bertanda positif dengan kriteria cukup kuat. Kontribusi variabel X2 dengan variabel Y sebesar 19,80%. Hal ini berarti hipotesis diterima, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kondisi sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur pada masa pandemi. Pengujian hipotesis ketiga. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh koefisien korelasi antara variabel X1 dan X2 dengan variabel Y sebesar 0,704 bertanda positif dengan kriteria kuat. Kontribusi variabel X1 dan X2 dengan variabel Y sebesar 49,56%. Nilai kebermaknaan atau signifikan F hitung sama dengan 31 lebih besar dari F tabel, yaitu 3,14, berarti signifikan. Hal ini berarti hipotesis diterima, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur pada masa pandemi. Pembahasan yang pertama, hubungan disiplin belajar dengan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Disiplin belajar merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar seorang peserta didik. Memiliki sikap disiplin sangat diperlukan. Peserta didik yang memiliki disiplin belajar tinggi akan berupaya menaati tata tertib sekolah, memperhatikan pembelajaran, tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, serta aktif dalam pembelajaran sehingga akan berpengaruh pada baiknya hasil belajar. Yang kedua, hubungan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar dipengaruhi oleh faktor eksternal yang salah satunya adalah keluarga. Kondisi sosial ekonomi orang tua termasuk ke dalam salah satu faktor keluarga yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar seorang anak. Peserta didik yang berasal dari keluarga yang kondisi sosial ekonominya baik akan membuat peserta didik mudah mendapatkan fasilitas belajar yang memadai seperti buku, peralatan sekolah, bimbingan belajar, handphone, dan lain-lain. Berbeda dengan orang tua yang memiliki kondisi sosial ekonomi rendah, peserta didik akan sedikit kesulitan dalam belajar karena minimnya fasilitas belajar yang tersedia. Hubungan disiplin belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar peserta didik. Keterbatasan penelitian. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dalam penelitian ini hanya terdiri dari 2 variabel, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan beberapa teori dalam setiap variabel penelitian. Jumlah teori dapat ditingkatkan lagi untuk memperkuat penelitian yang lebih akurat. Yang ketiga, adanya keterbatasan ketika pengambilan data dalam pengisian kuesioner atau angket penelitian, yaitu pada beberapa sekolah, peneliti tidak dapat mengawasi secara langsung peserta didik atau responden yang mengisi angket. Yang keempat, populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada jumlah peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur, yaitu sebanyak 181 responden. Jumlah tersebut dapat ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat. Kesimpulan, yang pertama, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus R.A. Kartini, Kecamatan Metro Timur pada masa pandemi COVID-19 ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,671 dengan kontribusi variabel sebesar 45,02%, berada pada kriteria kuat.
Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kondisi sosial ekonomi orang tua dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Era Kartini, Kecamatan Metro Timur pada masa pandemi COVID-19 ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,445 dengan kontribusi variabel sebesar 19,80% berada pada kriteria cukup kuat. Selanjutnya, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua secara bersama-sama dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri Segugus Era Kartini, Kecamatan Metro Timur pada masa pandemi COVID-19 ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,704 dengan kontribusi variabel sebesar 49,56% berada pada kriteria kuat. Saran yang pertama untuk peserta didik, hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin belajar dan kondisi sosial ekonomi orang tua memiliki pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Peserta didik diharapkan dapat memiliki sikap disiplin belajar yang tinggi meskipun berasal dari keluarga kalangan menengah ke bawah, dan semangat belajar perlu ditingkatkan agar prestasi belajar peserta didik dapat meningkat. Yang kedua, pendidik. Pendidik harus mengetahui dan memperhatikan perkembangan belajar peserta didik. Pendidik juga harus memperhatikan khususnya pada penyusunan perangkat pembelajaran agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan perasaan senang dan menerima materi yang disampaikan dengan baik. Yang ketiga, peneliti lanjutan. Peneliti menyarankan kepada peneliti lain untuk dapat mengembangkan variabel penelitian yang lebih bervariatif dari penelitian ini, karena banyak faktor atau variabel lain yang berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Begitu pula dengan populasi dan instrumen penelitian yang digunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sajikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.